Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Romantis. Channel yang membagikan berbagai kisah romantis. Kisah ini hanya untuk menghibur, bukan untuk menyinggung siapapun yang mendengarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat mendengar dan semoga para pendengar bisa terhibur. Kisah romantis kali ini berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Penulis, Nurlaila Zahra. Episode ke-7. 3 hari kami berada di hotel. Tak banyak waktu yang kami gunakan untuk melakukan segala aktivitas yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang berbulan madu pada umumnya. Jalan-jalan bersama, melihat pemandangan suasana malam di beranda kamar hotel, atau sekedar sarapan bersama sambil bercerita hal-hal yang indah yang bisa membangkitkan keromantisan dalam berumah tangga. Semua itu hanya impian belaka bagi kehidupanku yang sekarang. Selepas salat subuh, Yusuf pergi keluar dan baru akan kembali setelah waktu duha sudah hampir hilang. Sedangkan aku habiskan waktuku sendirian di dalam kamar sambil membaca buku atau tilawah Quran sambil sedikit menghafalnya. Tadi pagi Yusuf tak pergi kemana-mana. Dia bilang tugasnya di sekolah sudah menumpuk. Dia tak ingin tidak masuk mengajar lebih lama lagi karena kasihan murid-muridnya. Ya, Yusuf memang seorang guru fisika di sekolah menengah pertama Lab School di kawasan Kebayoran. Dari sekolahnya sebenarnya mengizinkan dia untuk libur sampai 5 hari, tapi dengan alasan banyak kerjaan yang tertunda kalau dia libur sampai 5 hari, akhirnya dia memutuskan untuk pulang hari ini. Aku pun menerima keputusannya dan berusaha menerima alasannya juga. Semua barang sudah dikemas dengan rapi. Tak banyak barang yang kami bawa sebab kami datang ke sini langsung dari pesta Walimatul Ursi. Hari ini kami sepakat untuk pulang ke rumah orang tua Yusuf yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Setelah dirasa cukup, kami pun pulang meninggalkan hotel. Tak banyak yang kami perbincangkan selama dalam perjalanan pulang, bahkan seolah tak ada topik yang enak untuk dibahas bersama. Suasana di dalam taksi benar-benar hening, sunyi, dan senyap. Sesekali supir taksi yang ku ketahui bernama Pak Burhan berseloroh mengenai cerita-cerita lucu. Aku dan Yusuf hanya tersenyum kecil lalu kembali diam. Kadang-kadang Yusuf menimpali dan menyahuti celotehan Pak Burhan itu. Aku jadi tak berselera. Di sekitar kawasan Jalan MT Haryono, taksi yang kami tumpangi berhenti. Bukan karena mogok atau kehabisan bensin, tapi karena macet tengah menghadang kami. Cukup lama taksi terjebak oleh kemacetan itu. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, tiba-tiba saja Pak Burhan mengeluarkan pertanyaan yang membuatku dan Yusuf saling bertatap muka. "Oh iya, kalian ini suami istri kan?" tanyanya sambil melihat kaca spion yang ada di atas kepalanya. Aku dan Yusuf mengangguk. "Kenapa memang Pak?" tanya Yusuf. "Ah tidak. Saya takut saja kalau kalian ini bukan suami istri tapi kok keluar dari hotel. Ternyata kalian memang benar-benar suami istri." "Syukurlah," ucap Pak Burhan sambil sesekali membasuh peluh yang mengalir di pelipisnya. Suaranya menunjukkan sekali keciri khasannya bahwa dia ini orang Batak. "Kenapa Bapak bertanya seperti itu?" tanyaku tiba-tiba. Tidak kenapa-kenapa. Abis saya perhatikan dari tadi, kalian ini kok hanya diam-diaman saja tanpa berbicara sedikitpun. Kenapa rupanya kalau saya boleh tahu?" tukas Pak Burhan. Aku dan Yusuf terdiam. Aku mengalihkan pandanganku ke arahnya dan dia pun begitu. Lalu kami mengembalikan pandangan kami keluar. Aku tak tahu jawaban apa yang harus aku berikan untuk pertanyaan Pak Burhan yang sebenarnya bisa aku jawab dengan jawaban, "Kami seperti ini karena suami saya tidak mencintai saya, Pak." Tapi aku hanya bergumam dalam hati. Pak Burhan kembali bertanya, "Waduh, kalian ini kenapa malah diam lagi? Kalau memang saya tidak boleh tahu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau saya boleh saran, janganlah suami istri itu saling diam dan acuh tak acuh. Tidak baik itu. Kalian itu dipertemukan oleh Allah dan sepatutnya lah kalian bersyukur akan hal itu. Kalau memang kalian punya masalah, maka selesaikanlah secara baik-baik. Dibicarakan apa permasalahannya lalu carilah jalan keluarnya secara bersama-sama. Dan semua itu butuh komunikasi yang kuat.
Tidak diam-diaman seperti ini. Macam mana pula kalian ini? Saya ini hidup berkeluarga itu sudah hampir 36 tahun. Tapi keadaan rumah tangga saya dan istri baik-baik saja, karena kami selalu membicarakan apapun yang menurut kami mengganjal di hati. Seperti itulah kalian berdua, jelas Pak Burhan panjang lebar. Aku yang mendengarnya benar-benar tersentuh. Memang benar apa yang dikatakan Pak Burhan. Segala sesuatunya itu memang harus dibicarakan agar tidak ada kesalahpahaman. Tapi apa yang mau dibicarakan kalau semuanya sudah jelas kalau keadaan seperti ini disebabkan oleh ketidakmampuan suamiku untuk mencintaiku. Aku perhatikan Yusuf hanya terdiam. Mungkin dia pun tengah memikirkan perkataan Pak Burhan barusan. Kalau saya boleh tahu lagi, sudah berapa lama kalian ini menikah? Tanya Pak Burhan lagi mengejutkanku. Kuarahkan pandanganku padanya. Kali ini Yusuf menjawab, baru 3 hari Pak. Wah, baru 3 hari rupanya. Pengantin barulah Kailan. Kuucapkan selamat ya. Berarti, ke hotel kemarin itu untuk bulan madu ya? Wah, bergembiralah kalian. Berapa ronde sudah kalian mainkan? Tanya Pak Burhan membuatku bingung. Berapa ronde apanya Pak? Yusuf balik bertanya. Masa kalian tidak mengerti? Itu, ronde kalian bermain cinta. Masa tidak mengerti? Kaulah anak muda. Pura-pura saja kau tidak mengerti. Tapi maklumlah aku, namanya juga pengantin baru. Jadi masih perlu banyak belajar, tukas Pak Burhan santai. Aku dan Yusuf saling berpandangan sesaat lalu kembali terdiam. Taksi sudah mulai berjalan. Kami pun terlepas dari jebakan macet. Yusuf lebih memilih diam tanpa mau menjawab pertanyaan Pak Burhan tadi. Aku sendiri memikirkan perkataan Pak Burhan. Namanya juga pengantin baru. Jadi masih perlu banyak belajar ya. Aku dan Yusuf memang masih harus banyak belajar. Belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi kenyataan hidup. Belajar untuk lebih bisa menerima keadaan kami satu sama lain. Belajar untuk bisa lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Dan belajar untuk lebih bisa menghargai dalam mencintai. Belajar, dan belajar. Itulah yang sekarang sedang aku dan Yusuf usahakan dalam mengisi hidup ini. Utlubul ilma minal mahdi ilaulohdi. Sesampainya di rumah, aku dan Yusuf langsung disambut hangat oleh orang tua Yusuf yang kini telah menjadi mertuaku, dan juga orang tuaku yang kini telah menjadi mertua Yusuf. Mereka begitu bergembira melihat kedatangan kami. Aku peluki mama dan papa dengan penuh kerinduan. Entah mengapa, aku benar-benar merindukan mereka. Tak lupa aku memeluk Bu Rahayu yang tak lain adalah ibu mertuaku dan mencium tangan Pak Sardi yang tak lain adalah ayah mertuaku. Hari itu kami habiskan dengan memperbincangkan hal-hal kecil seputar pernikahan dan bulan madu kami selama 3 hari di hotel. Setelah cukup lama di rumah mertuaku, Mama dan Papa memutuskan untuk pulang. Mulai hari ini, aku telah resmi menjadi bagian dari keluarga Pak Sardi dan Bu Rahayu. Sebelum mereka pulang, aku memeluk mereka dengan erat sambil menangis di pelukannya. Sungguh, aku tak bisa menahan tangis haruku ketika mereka memutuskan untuk melepasku dan menyerahkanku pada Yusuf dan keluarganya. Mereka hanya menenangkanku dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa aku terima dalam hati. Sudahlah Din, kamu ini sudah berkeluarga. Ikutlah apa yang suamimu bilang. Jangan sampai mengecewakannya ya. Mama dan Papa akan sering-sering menghubungimu. Kami yakin kamu akan bahagia hidup bersama mereka. Ya, itulah perkataan yang diucapkan Mama sebelum dia pulang bersama Papa. Aku memandangi mereka dari kejauhan. Semakin lama mereka hilang dari pandanganku. Jauh, dan akhirnya hanya tinggal bayangan mereka saja yang selalu aku ingat dalam pikiranku. Aku, Yusuf, dan orang tuanya masuk kembali ke dalam rumah. Hari sudah semakin malam. Ayah mertuaku memutuskan untuk segera tidur. Aku dan Bu Rahayu membereskan gelas-gelas dan piring kotor untuk dicuci di dapur. Yusuf masih tenang di depan televisi sambil menonton siaran berita malam. Tak pernah ada senyum yang mengembang di wajahnya. Aku membantu ibu mertuaku mencuci piring.
Kami banyak berbincang tentang pengalaman beliau selama berumah tangga dengan Pak Sardi. Dari perbincangan itu aku banyak menemukan pelajaran-pelajaran baru dalam berumah tangga. Bagaimana caranya membuat suami bahagia? Apa yang harus dilakukan seorang istri jika suaminya marah? Dan masih banyak lagi yang ibu mertuaku beritahukan padaku soal kehidupan suami istri. Termasuk hal-hal intim yang menurut sebagian orang tabu untuk dibicarakan. Aku melihat sosok Bu Rahayu begitu terbuka, begitu ramah dan baik dalam bersikap. Kelembutannya sebagai seorang ibu tidak mengalahkan sikap ketegasannya dalam bertindak. Apa yang menurutnya benar, ya maka dibenarkannya. Tapi jika menurutnya salah, maka dia pun tak segan-segan memberikan peringatan pada siapapun dengan tegas dan baik tapi tidak terkesan menghakimi. Hal itu aku ketahui ketika dia bercerita tentang Yusuf yang ketika kecil sering membuat onar dengan teman bermainnya. Suatu ketika, orang tua temannya itu pernah mengadu pada Bu Rahayu kalau Yusuf telah memukul anaknya itu sampai berdarah. Sebagai ibu yang adil dan bijaksana, Bu Rahayu memberikan hukuman yang setimpal pada Yusuf. Dia akhirnya jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Diam-diam aku salut pada ibu mertuaku. Dia sosok yang sekarang ini menjadi pengganti mama di kehidupan baruku. Dia pula yang secara tidak langsung dapat menguatkanku dalam menghadapi masalahku dengan Yusuf. Tak terasa waktu sudah beranjak malam mendekati dini hari. Aku dan ibu mertuaku memutuskan untuk segera tidur. Di ruang tamu tidak lagi aku dapati Yusuf di sana. Mungkin sudah masuk kamar. Semua lampu sudah dimatikan. Sebelum masuk ke kamarnya, Bu Rahayu memberikan senyumannya padaku. Aku membalasnya. Aku masih berdiri di depan kamar Yusuf yang kini juga menjadi kamarku. Kutarik nafasku dalam-dalam dan kupejamkan mataku. Perlahan kusentuh gagang pintu kamarku dan mulai kubuka. Tiba-tiba saja dari dalam, Yusuf membukanya dan mendapatiku tengah terkejut menatap wajahnya. "Kenapa berdiri saja di situ? Ayo masuk," perintahnya padaku. Aku hanya mengangguk dan mengikutinya masuk ke kamar. Dia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya yang empuk. Lampu yang ada di sebelahnya sudah dimatikan. Cahaya yang ada tinggal dari lampu yang ada di sebelah tempat aku tidur. Aku belum mau mematikannya. Aku membuka jilbabku dan aku duduk di depan cermin. Kusisiri rambutku perlahan sambil memandangi Yusuf dari balik cermin. Tubuhnya membelakangiku. Setelah selesai menyisir, aku melangkah ke tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Posisiku sama seperti posisi dia membelakangiku. Kumatikan lampu yang ada di sebelahku dan kupejamkan mataku. Suasana malam ini begitu dingin. Selimut yang menutupi tubuhku dan Yusuf seolah tak bisa memberikan rasa hangat yang lebih pada hatiku yang semakin membeku. Dalam pejam malamku, aku berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah aku untuk bisa menghadapi semua kenyataan ini. Amin." Sekian kisah romantis yang berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Episode ke-7. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share.